Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Mbah Kiai Syafaat Banyuwangi, keteladanan dan perjuangannya. Bumi Belambangan atau lebih dikenal oleh lapisan masyarakat dengan nama Banyuwangi menyimpan jejak sejarah yang panjang sekaligus sumbangsi peradaban yang tak pernah surut bagi dunia pendidikan Islam di Indonesia. Selain sebagai daerah cikal bakal lahirnya Gerakan Pemuda Ansor pada tanggal 24 April tahun 1934 yang melahirkan spirit semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan etos kepahlawanan para pemuda nukala itu, Banyuwangi memiliki mutiara pendidikan Islam yang berkarakter khas Islam rahmatan lil alamin yang bernama Pondok Pesantren Darussalam, atau yang familiar dikenal dengan Pesantren Blok Agung, Tegalsari, Banyuwangi, Jawa Timur. Pondok Pesantren Darussalam, Blok Agung, Banyuwangi, Jawa Timur didirikan oleh Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur. Sapaan akrabnya adalah Mbah Kiai Syafaat. Beliau lahir di Dusun Sumontoro, Desa Ploso Lor, Kecamatan Ploso Klaten, Kabupaten Kediri, pada Kamis tanggal 6 Maret tahun 1919 atau 3 Jumadil akhir 1337. Sosok Mbah Kiai Syafaat juga selain dikenal sebagai Bapak Kiai Patriot, karena terlibat langsung sebagai pejuang melawan penjajah kolonial Belanda. Selain sebagai ulama, ia juga sebagai pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sumbangsi Mbah Kiai Syafaat bagi perjalanan kehidupan masyarakat Banyuwangi tidaklah sedikit. Pada tahun 1951 Masehi, Mbah Kiai Syafaat dengan segala perjuangannya mulai mendirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama Darussalam. Pondok yang dibangun sendiri oleh Mbah Kiai Syafaat bersama para santrinya itu mampu bertahan hingga saat ini, bahkan berkembang begitu pesat dan berdiri semakin kokoh. Pondok pesantren yang bermula dengan didirikannya sebuah musala kecil tersebut, kini telah menjadi lembaga pendidikan rujukan para orang tua dari berbagai penjuru Indonesia. Buku istimewa ini terdiri dari 6 bagian utama, yakni: bagian pertama, menjelaskan tentang biografi dan genealogi intelektual Hadratus Syekh Al-Fadil Kiai Haji Mukhtar Syafaat Abdul Ghafur. Mbah Kiai Syafaat adalah anak keempat dari 8 bersaudara, putra Kiai Abdul Ghafur dan Nyai Sangkep. Secara berurutan putra Kiai Abdul Ghafur dan Nyai Sangkep adalah sebagai berikut: Ahmad Salimin, Uminatun, selanjutnya bernama Haj Fatimah Usman, wafat masih kecil, Mukhtar Syafaat, Sampi, Sarminah, Muhammad Musin, dan Kainem. Dari ke-8 bersaudara itu, hanya Mbah Kiai Syafaat yang benar-benar mendalami ilmu keagamaan dan pengembaraannya dari pesantren satu ke pesantren lainnya. Dari silsilah jalur ayahnya, Mbah Kiai Syafaat bin Kiai Abdul Ghafur bin Kiai Sobar Iman bin Sultan Hamengkubuwono III keturunan Pangeran Diponegoro. Dari garis ibunya, Mbah Kiai Syafaat putra Nyai Sangkep binti Kiai Abdurrahman bin Kiai Abdullah bin Kiai Untung Suropati keturunan prajurit Untung Suropati. Jadi, jelas bahwa dalam diri Mbah Kiai Syafaat mengalir darah biru sebagai sebutan untuk titisan atau keturunan ulama dan atau bangsawan. Pengembaraan intelektual ilmu keagamaan Mbah Kiai Syafaat telah dimulai sejak kecil. Kiai Syafaat muda telah menunjukkan sikap dan perilaku cinta terhadap ilmu pengetahuan dan berkemauan keras mendalami ilmu keagamaan Islam. Masa kecilnya telah mempelajari kitab-kitab meliputi Sulam Taufik, Sulam Safinah, Tajwid, dan lain-lain. Proses remaja hingga dewasa Mbah Kiai Syafaat muda berguru kepada Kiai Haji Hasan Abdi atau lebih populer Kiai Sangadi di Banyuwangi. Kemudian mondok di pesantren Tebuireng, Jombang asuhan Kiai Haji Hashim Asyari. Kemudian mondok di pesantren Minhajut Tulab Sumber Beras, Muncar, Banyuwangi asuhan Kiai Haji Abdul Manan. Kemudian mondok di pesantren Ibrahimi Jalan Genteng Banyuwangi. Pengembaraan intelektual ilmu keagamaan Mbah Kiai Syafaat selama dari pesantren ke pesantren tersebut dilaluinya selama 23 tahun. Telah diserap olehnya ilmu dari guru-gurunya, antara lain nahwu, saraf, fikih, tafsir Al-Quran, akhlak tasawuf, dan lain-lain. Bagian kedua, menguraikan tentang Mbah Kiai Syafaat.
Imam Ghazalinya Tanah Jawa. MFF yang juga alumni PMII Rayon Syariah UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur ini menuliskan, Mbah Kiai Syafaat adalah Imam Ghazalinya Tanah Jawa atau titisan Imam Al-Ghazali, menancap pada diri Mbah Kiai Syafaat. Beliau sangat mengikuti dan berpegang teguh dalam mengamalkan ajaran tasawuf, utamanya pesan-pesan dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Fatihatul Ulum yang ditulis oleh Hujatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad at-Tusi. Rupanya konsep ilmu pengetahuan yang Mbah Kiai Syafaat sarikan dalam diri Imam Al-Ghazali ini, baik yang terakomodir dalam kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Fatihatul Ulum telah beliau praktikkan secara total. Dengan kata lain, konsep landasan berpikir, landasan bersikap, dan landasan bertindak Mbah Kiai Syafaat banyak dipengaruhi oleh aksentuasi dan pemikiran Imam Al-Ghazali. Bagian ketiga, menjabarkan tentang Mbah Kiai Syafaat, sang skripturalis, sosialis, dan harikul ada. Mbah Kiai Syafaat semasa hidupnya mementingkan sekaligus mengamalkan dua hubungan sekaligus, hablum minallah hubungan ibadah kepada Allah SWT, dan hablum minannaas bergaul dengan masyarakat sekitar. Sebagai contoh, meskipun beliau pemangku pondok pesantren jika tiba waktunya jaga ronda, maka Mbah Kiai Syafaat juga akan ronda. Beliau juga memberikan keteladanan dalam salat berjamaah. Ia adalah kiai anti kekerasan sekaligus penyayang binatang. Mbah Kiai Syafaat sangat peka dengan dinamika sosial. Mbah Kiai Syafaat adalah kiainya para kiai. Hal tersebut disampaikan Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad dari Pondok Pesantren Nurul Islam Nuris Antirogi, Jember, bahwa Mbah Kiai Syafaat adalah sosok kiai yang dianugerahi khasyatullah, yaitu kemampuan untuk menyeimbangkan antara ilmu yang dimiliki dengan perbuatan sehari-hari. Kita ketahui, biasanya banyak orang berilmu tapi tidak memiliki amaliyah yang proporsional dengan kapasitas keilmuannya, dan banyak pula orang yang beramal tanpa mengerti ilmunya. Mbah Kiai Syafaat memiliki dua hal di atas, ilmu amaliyah dan ilmu yang ilmiah. Sebagai hasil khasyah tersebut memadukan ilmu dan amal, kemudian berkembanglah menjadi ilmu batiniyah. Bagian keempat, memaparkan tentang Mbah Kiai Syafaat, sang pejuang di zaman penjajahan. MFF yang juga alumni Pondok Pesantren Modern Baitul Arqam Balung, Jember, menyampaikan Mbah Kiai Syafaat dengan kiai-kiai lainnya di Banyuwangi dan bersama santri-santrinya ikut berperan melawan Belanda dan sekutunya. Kiai Syafaat muda menjadi lokomotif para santri di Banyuwangi untuk menggerakkan semangat juang dalam mengusir Belanda dan Jepang. Lepas dari alam penjajahan Belanda dan Jepang, tepatnya pada tahun 1951, Mbah Kiai Syafaat mulai merintis berdirinya Pondok Pesantren Darussalam. Setelah melalui perjuangan yang berat, Pondok Pesantren Darussalam akhirnya berkembang dari waktu ke waktu dan jumlah santrinya pun semakin bertambah banyak. Ini tak lepas dari sosok pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Mbah Kiai Syafaat yang menjadi sosok teladan sekaligus panutan umat. Bagian kelima, menarasikan tentang kiprah dan perjuangan Mbah Kiai Syafaat pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah diumumkan oleh Presiden RI pertama, Ir Soekarno, bahwa Indonesia telah merdeka, kiprah dan perjuangan Mbah Kiai Syafaat tidak pernah surut dan terhenti. Perjuangan beliau lebih kepada mempertahankan, memoles, dan memperbaiki sosial kemasyarakatan, sebagai rumah sendiri dan Indonesia. Wujud nyata kiprah dan perjuangan Mbah Kiai Syafaat pasca kemerdekaan RI di daerah Banyuwangi dan sekitarnya antara lain mendirikan MMPP, Majelis Musyawarah Pondok Pesantren. Wadah ini adalah menampung aspirasi beberapa pemangku pondok pesantren di daerah Banyuwangi Selatan. MMPP berdiri pada tanggal 17 Desember tahun 1964 bertempat di Pondok Pesantren Nahdlatul Tulab, Kaligoro Sukonatar Srono Banyuwangi. Selanjutnya, Mbah Kiai Syafaat melawan sekaligus menghadapi Gestapo Partai Komunis Indonesia. Para kiai di Jawa Timur serentak menyingsingkan lengan baju dan menggembleng barisan massa NU dalam rangka berjuang menumpas PKI. Akhirnya pembasmian tokoh-tokoh PKI terjadi di mana-mana. Kiprah Mbah Kiai Syafaat selanjutnya adalah menjaga keteladanan ulama dan umara, mengabdikan diri perkumpulan kepada Nahdlatul Ulama,
mendirikan dan mengembangkan madrasah, dan bergiat dalam bahatsul masail dan kajian keagamaan. Bagian ke-6. Pokok-pokok pemikiran Mbah Kiai Syafaat. Memetakan pokok-pokok pemikiran Mbah Kiai Syafaat dalam 6 hal. Pertama, pemikiran tentang agama. Kedua, pemikiran tentang dakwah. Ketiga, pemikiran tentang politik. Keempat, pemikiran tentang pendidikan dan pengajaran. Kelima, pemikiran tentang nasionalisme. Dan keenam, pemikiran tentang tradisi dan budaya. Contoh, gagasan pemikiran Mbah Kiai Syafaat dalam bidang politik. Dengan lantang beliau mengatakan bahwa krisis yang menimpa suatu negara dan masyarakat berakar dari kerusakan yang menimpa para ulamanya. Karena itu, reformasi yang dilakukan hendaknya dimulai dengan memperbaiki ulama itu sendiri. Pemimpin negara tidak boleh dipisah dari ulama. Ulama tidak boleh ditinggalkan. Sebagaimana agama tidak boleh ditinggalkan oleh negara. Ulama pun harus memberikan kontribusinya dengan nasihat dan peringatan, terutama nasihat-nasihat akidah dan adab kepada pemimpin. Mbah Kiai Syafaat wafat pada Sabtu dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat, tanggal 2 Februari tahun 1991 Masehi, bertepatan 17 Rajab 1411 H, saat usianya 72 tahun. Ketika itu beliau masih berkhidmat sebagai Rais Syuriah PCNU Banyuwangi dan Ketua MMPP. Mbah Kiai Syafaat dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Blok Agung Banyuwangi. Hadirnya buku ini setidaknya diharapkan memberikan manfaat dan telaah bagi kiai masa kini, para santri, para alumni serta halayak umum. Keteladanan Mbah Kiai Syafaat bisa menjadi cermin mendalami kiai karismatik ini. Ulama yang memiliki dedikasi tinggi dalam mendidik, mengayomi, dan ngemong umat. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.